Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini ayat-ayatnya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah berjuang untuk sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Itu ayatnya. Ali Imran 200. Wa qala Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisayyi'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dalam rupa rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kematian, kurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin. Beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan langsung diridhoi oleh Allah dengan tanpa hisab. Atau diartikan lain bisa begini, sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberi pertolongan oleh Allah dengan tanpa perhitungan. Jadi Allah hitung-hitungan karo wong sabar. Wa qala ta'ala, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan seandainya dia itu mau bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk perkara yang sangat besar. Ayat ini, ayat yang barusan ini, Asy-Syura 43 ini terkait dengan boleh nggak kalau kita disakiti orang lalu membalas? Boleh. Tetapi tidak boleh melebihi perbuatan zalimnya orang itu. Nah, kemudian ada derajat yang lebih tinggi dari itu, yakni kalau walaman sabara wa ghafar. Kamu dizalimi orang, disakiti orang, lalu kamu memilih bersabar dan memaafkan orang itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka di sini disebut zalika min azmil umur. Itu termasuk perkara sing dahsyat, saking angele menungso ngono kuwi. Angel ya. Menurut jenengan ini sabar ada batasnya tidak? Nek umumnya wong ngomong sabar ada batasnya ya. Iya. Nek cara Al-Qur'an itu sing bener sabar tidak ada batasnya. Nek cara Al-Qur'an. Ayat ini. Wala tastawil hasanat wala sayyi'at. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang lain dengan perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga dengan kebaikanmu itu orang yang mulanya itu bermusuhan lalu itu menjadi baik layaknya sahabat. Tapi terusannya begini poinnya, wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan tidak akan bisa berbuat baik kepada orang lain itu kecuali orang yang sabar. Nah, piye carane sabar? Dijawab oleh Al-Qur'an, wa may yulaqqaha illa dzu haddin adin. Dan tidak akan bisa bersabar manusia kecuali diberi karunia agung oleh Allah Ta'ala. Jadi, nek cara ayat tersebut tuh ya, sabarnya kita itu mergone pitulungi Allah Ta'ala. Maka di Al-Quran dikatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati. Perhatikan kata sholat di situ. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat dimaksud itu adalah doa. Maka kalau kita pengen bisa sabar, hendaknya itu takarrub kepada Allah dan berdoa memohon pertolongan supaya diparing sabar. Karena hanya Allah yang bisa membuat hati kita sabar. Tapi dengan berhenti di kuasa diri sendiri, maka kalian akan mengatakan sabar itu ada batasnya. Tentu saja mencari pembenaran tak terbatas. Namanya hak adalah hak ya kan kita. Hitam adalah hitam, tidak pernah jadi putih. Reno-reno ya surusane menungsa. Menungsa paling pinter nek kon gawe prasangka-prasangka ngono lho. Lah yang sering tak lede-lede kan gini tuh.
Usaha tak pernah mengkhianati hasil, jare sapa? Wong tuane awak dhewe kerja keras siang bengi ora sugih banget ya. Nggih mboten. Akbar Tanjung meneng wae sugih kok. Khairul Tanjung itu. Ae sing ngono to dunya iki. Jare sapa usaha tak mengkhianati hasil. Ya terserah Allah paring piye sampeyan. Oke lanjutnya. Walana bluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, dan kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang tergolong orang bersungguh-sungguh dan orang bersabar. Nah di ayat lain begini sejenis ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian telah menyangka akan masuk surga? PD maksudnya. Modal hadis nomor berapa? 22 ya. Hadis arba'in nomor 22. Lalu pede banget kan. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwa kalian bakal masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum melihatmu termasuk golongan orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Begitu. Jadi apa yang kita sebut, bayangkan sebagai aku sudah sungguh-sungguh sholat itu, ternyata di mata Allah ora artine. Disuruh gue ya. Disuruh apa boleh, penting misalnya. Kula gadah hadis nomor 22 Gusti. Wal ayatu fil amri bis sabri, ayat-ayat tentang urusan sabar ini wa bayani fadlihi, dan keterangan terhadap keutamaannya katsiratun ma'rufatun, itu sangatlah banyak dan terkenal. Ya memang banyak ya ayat itu. Oke, lanjut hadis ya. Hadis 25. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul iman. Ini ada di Arba'in ya. Hadis ini. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu menjadikan timbanganmu berat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya itu sangat bernilai besar atau berat. Okay. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Atau ucapan subhanallah dan alhamdulillah tadi itu saking utamanya itu sampai memenuhi langit dan bumi. Maksudnya saking mulianya itu ya. Wassolatu nurun, dan sholat itu cahaya. Wong rajin sholat iso glowing. Cahaya. Buat sedekah itu burhanun, dan sedekah itu adalah apa namanya, penerang itu loh. Jadi kalau dengan jalan gelap bawa lampu itu, gitu maksudnya burhan. Was sabru diyaun, dan sabar itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatun, dan Quran itu adalah hujjah laka au alaika, hujjah bagimu atau dasar bagimu, argumen. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu di pagi hari itu berangkat. Maksudnya berangkat itu sibuk. Ya. Semua manusia itu kecuali sing tangiawan. Nggih. Kecuali sing tangiawan. Sing ora tau menangi selamat pagi. Ngerti ini adalah selamat siang. Tapi nek nuruti sing wajar normal ki pagi. Kullun nasi yaghdu, setiap pagi manusia itu pergi atau sibuk. Fabai'un nafsahu, lalu mereka itu menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya itu gini. Fabai'u nafsahu, lalu mereka menjual dirinya. Famu'tikuha, sebagian itu berhasil membebaskan dirinya. Aumubikuha, dan sebagian lainnya itu menjadikan dirinya binasa atau celaka. Ini maksudnya gini.
Setiap hari, setiap pagi orang itu sibuk pergi dengan berbagai urusannya, gitu ya. Mereka itu dalam berbagai urusannya, entah itu mulai urusan kerja, kuliah, dan semacam-macam lah, ya, itu punya tujuan yang sama, yaitu untuk tanda petik menjual dirinya, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari hidup ini, gitu maksudnya ini. Tetapi kemudian manusia itu terbelah menjadi dua golongan setelah ini. Yang pertama, golongan orang yang berhasil memerdekakan dirinya. Ini kalau orang sibuk dengan urusan yang selaras dengan agama itu, gitu. Mereka yang misalnya wah ya sholat, wah ya poso dan sebagainya, berarti mereka menjalankan perintah Allah, karena itu mereka terbebas dari hukuman Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang binasa atau mu'bik ini adalah orang yang kesibukan mereka itu lalu mereka itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hidup ini dilakukan dengan cara-cara merusak dirinya sendiri. Makanya di Al-Quran itu kan bahasanya orang maksiat, orang zalim, orang durhaka itu ya, itu bahasanya diantaranya zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Ono ora wong sing nyakiti dirinya sendiri, ontan wong waras boten? Pasti ndak waras ya, iya kan? Coba pikir, ada nggak orang yang mau jahat terhadap dirinya sendiri? Nggak ada. Tapi prakteknya banyak ya. Mereka yang melakukan itu waras buta, mesti waras. Makanya Al-Quran itu nggak main-main ketika mengatakan gini, orang sing kufur sama Allah itu. Sampai Al-Quran bilang gini, di antaranya, inna syarratallahi indallahi, saele-ele makhluke Gusti Allah itu as-summul bukmu, orang yang tuli dan bisu. As-summul bukmul ladzina la yaqilun, orang tuli bisu sing orang nganggo akalnya. Ya gitu, atau dek basa kasare Jawa ngene, wis budek bisu orang ngutek. Benar begitu itu. Makanya istilah Quran begitu, inna syarratallahi indallahi, saele-ele makhluk di sisi Allah itu adalah wong bisu, wong tuli bisu, orang ngutek. Nah, tapi balik lagi ke keterangan tadi, orang-orang yang melanggar syariat Allah itu kan merasa bahwa dirinya orang yang paling civilized, gitu. Is paling paling beradab. Padahal aslinya yang ngono kuwi iki mung ra ngutek, ning ra sadar nek kowe iki ra ngutek. Kan masalahnya begitu. Allah menciptakan lanang wedok untuk diantaranya kumpul suami istri. Iki malah ngumpuli lanang, wedok ngumpuli wedok. Lalu mereka merayakan dirinya sebagai kebebasan kemanusiaan. Passionate, apa meneh istilah-istilah bro, open minded gitu. Kuwi kan asline meng saradallah sing ora ngutek. Kan asline mah gitu to. Disuruh gue apa ya?